ada salah satu netizen katanya kan berawal dari netizen. Nah, beliau itu berucap ini, ya kalau misalkan lagi bebas nanti anak saya gitu mau dijodohin Oh sama Nazar, lagi ya ada Najar, Nazar. salah satu Najar. Setelah ada kejadian ini kan ya banyak orang yang mengenal saya, banyak orang yang minta foto, padahal saya cuma tukang bangunan gitu. Ya saya berani karena saya ngerasa benar seperti itu. Jadi saya prinsipnya gini, kalau misalkan saya benar, saya nggak pernah takut sama siapapun, meskipun taruhannya mati ataupun sakit sekalipun seperti itu. Tuh, Itu prinsip saya sih. bajihan nih orang Cirebon nih begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kembali di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial ini. Ini udah melebihi artis selebritis gitu. Pokoknya luar biasa lah. Saya kagum sama beliau nih. Langsung saja Peggy Setiawan. Nah, saya panggil Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat. wabarakatuh. Ini saya coba pakai bahasa Cirebon. Pribadi kabar ya, waras tah? Alhamdulillah waras, sehat-sehat. Aduh, saya kebetulan orang tua di Cirebon juga. Ya tipis-tipis lah bahasa Cirebon. Jadi kalau pas Peggy tanya, saya nggak bisa jawab bahasa Cirebon. Udah berapa hari di Jakarta ini? Di Jakarta dari hari Minggu. Dari Minggu ya. Dari Minggu sampai sekarang. Belum dina lah ya. Belum dinaan ya. Patang dina esok lah. Patang dina esok. Kita lihat manggilnya APG kali ya. APG ini. Saya kalau buka YouTube nih, isinya muka APG semua. Semua seleb lewat lah. Amin. Bener-bener kayak selebritis. Dengar-dengar ada panggilan main sinetron. Apa mau bikin film? Nah, kalau bikin film ada sih sempat tawaran, ada beberapa lah. Oh ya? Ada. Cuman ya saya kembalikan lagi kepada ya biarkan tim kuasa hukum aja yang menyerahkan bagaimana itu mau diterima atau enggaknya seperti itu. Jadi artis beneran dong. Amin. Jadi nanti muncul atau ada yang memerankan atau cameo apa muncul? Kalau misalkan Kara itu sih belum tahu saya. Belum tahu. Iya. Cuman ya nanti aja bicarain lagi sama mereka itu. Itu ada tawaran dari rumah produksi berarti? Iya, ada. Gitu. Jadi gimana kalau jadi artis beneran nanti pada minta tanda tangan, rumah rame kali ya? Alhamdulillah. Sekarang aja belum jadi artis udah rame. Kemarin kita lihat di rumah tuh banyak mama katanya datang. Iya, mama. Itu gimana ceritanya apa gitu? Ya itu padahal saya nggak pernah kenal sama mereka. Mereka juga datang dari jauh-jauh. Contoh dari misalkan ada yang dari kota sebelah, Indramayu, terus juga ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bandung, ada yang dari Banten, jauh-jauh. Khusus. Ada yang dari Pemalang, Brebes, terus datang buat ngucapin selamat, terus kita ketemu gitu. Ada bawa-bawaan. Iya, bawa-bawaan lumayan, bawa hadiah, bawa kado, bawa souvenir lah. Luar biasa, bawa tumpeng malah. Dari Indramayu bawa tumpeng. Oh yang Mama Indramayu itu bawa tumpeng? Bawa tumpeng sengaja katanya buat ngerayain gitu. Buat ngerayain kasih saya bebas seperti itu sih. Wujud syukur. Kalau kemarin motor ada plat nomornya P333GI gitu. Itu pemberian dari Ibu Tiara sih, Ratu Durian dari Tasikmalaya. Ratu Durian. Iya. Beliau ya baik banget, mau ngasih motor buat saya, ngasih motor seperti apa yang motor saya dulu punya gitu. Oh, apa namanya? Smash ya? Smash. Alhamdulillah. Jadi itu sangat berharga buat saya dan ya semoga itu bisa menjadi berkah lah buat saya juga dan buat keluarga dan serta buat beliau yang udah baik. Dan banyak juga ada juga yang dari Pak Haji Kompor dari Bekasi juga ngasih motor. Haji Kompor. Namun berupa uang dan juga ada dari Lurah Banten. Oh banyak. Iya, Lurah Banten juga ada yang ngasih gitu uang. Gue alhamdulillah. Dan masih banyak lagi yang ngasih sofa lain. Ngasih sofa ada, ngasih sofa. Terus ngasih Al-Qur'an kemarin 50 lembar. Terus juga masih ngasih mukena, ngasih baju dan masih ngasih souvenir lain banyak sekali. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah ya, ada hikmahnya. Ada hikmahnya 49 hari setelah di dalam pokoknya kelam itulah ya. Iya, drama. Saya mah menganggapnya drama 49 hari. Iya. Tapi tetangga kanan kiri itu gimana ngelihat wah, ada artis nih sekarang. Tetangga ya kan mereka sih gini ya, heboh sih. Jadi maksudnya antusias menyambut saya pas kemarin
pertama sekali saya datang kan, pulang ke Cirebon kan langsung disambut dengan sangat Oh, yang meriah. pertama kali menang pra peradilan Iya itu. kan saya pulang disambut dengan sangat meriah, bahkan ya banyak sekali antusias sekali lah warga. Anak arak-arakan tah. Anak-anak kan asli kan, terus sampai sekarang juga udah hampir 1 minggu lebih mereka masih antusias buat berkunjung, buat berdoa bersama di rumah, ya buat saling saling mendukung sama support, alhamdulillah sih. Tapi tetangga nggak ini ya, maksudnya support ya. Support alhamdulillah. Meskipun ada tamu dari Indramayu, Iya, Banten, iya. Serang itu kan. Iya, support Akeh banget. temen Mas. Sing datang tamunya akeh. Oke, lumayan alhamdulillah. Sampai ngadepnya kayak derdek. Pikir deh. Itu artinya ini pusing sendiri nanggepin tamunya ya. Ngadepin tamunya kan setiap hari ada. Setiap hari ada sih. Ngucapin selamat, ada yang minta foto kayak artis aja gitu. Oh, ngomong soal kayak artis ya. Dengar-dengar udah ini disebutnya dijodohin ya. Apa dijodohin apa ketemu apa? Iya, ada salah satu netizen katanya kan berawal dari netizen. Nah, beliau itu berucap ini. Ya kalau misalkan lagi bebas nanti anak saya gitu mau dijodohin Oh, Najar. sama lagi ya Najar, salah satu Najar. Nah, mungkin kan karena saya emang udah bebas, terusnya dia mungkin mau itu memenuhi Najarnya gitu dengan cara yang jodohkan seperti itu. Oh, ngendi Kang? Orang Jakarta. Orang Jakarta. Iya, fluid ya, Wah, orang fluid. Cakep banget. Saya udah lihat fotonya, videonya. Iya. Sempat makan bareng ya? Iya, sempat makan bareng kemarin. Kemarin saya Pak Tony sama si TV1 tuh wartawan tuh. Iya, dia makan bareng di sana di salah satu rumah makan di Cikini. Oh, di Jakarta Iya, itu tuh. Jakarta. Jadi ngedate-nya di Jakarta. Di Jakarta. Terus kita ketemu berbincang-bincang, ya alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sih. Ternyata kan masih banyak kali orang-orang yang sayang sama saya, orang-orang yang peduli sama Masih saya. banyak ya. Alhamdulillah. Kok ini kayak mau sayang beneran nih. Namanya dong, di spill namanya. Oh iya, itu namanya tuh Jihan sih. Namanya Jihan. Cantik loh. Jihan. Terus habis itu kontak beberapa kali setelah itu ya kita kontak lancar alhamdulillah sampai sekarang juga. Jadi jangan-jangan sering datang ke Jakarta sekalian ini nih. Kalau misalkan final ketemu sih baru kemarin aja. Oh, baru itu Iya, aja Cikini. Tapi ya nggak tahu sih nanti ke depannya kayak seperti apa kan. Karena saya kan masih ini ya, belum terlalu fokus buat ke sana sih. Masa sih? Percaya sih. Ya boleh lah dikit-dikit disambi ya, siapa tahu kan beneran kita nggak tahu ya. Iya. Kalau misalkan kontak kan masih rutin. Oh, masih. Iya. Cuman Ini kan Mas jauh. Peggy kan sering bolak-balik ke Jakarta nih. Di Jakarta 3 hari, 4 hari gitu. Sempat ketemu Mbak Jihan. Kalau sampai saat ini belum. Berarti itu terakhir kapan tuh berarti? Kemarin lusa lah. Kemarin lusa ketemu makan bareng. Setelah itu ya udah kita pamitan karena waktunya juga mepet. Saya juga nggak sempet buat ada waktu luang lagi. Jadi itu juga pas di acara terakhir tuh ayo kita ketemu makan. Ya udah sempetin waktu buat makan sebentar udah pulang lagi gitu. Kesan pertama ngelihat Mbak Jihan gimana? Dia baik sih, dia adalah mungkin wanita yang baik lah mungkin lah. Terus dia keluarga juga baik sekali, ramah ya, alhamdulillah saya bisa mengenal dia gitu, alhamdulillah. Jadi nih kayak ini. Ya mudah-mudahan kita doain yang baik-baik ya. Mudah-mudahan Mbak Jihan juga ini. Ini kalau Mbak Jihan nonton nih, Wong Cirebon tuh top loh. Masih tahu loh. Jadi dia katanya juga bapaknya bukan asli Jakarta tapi asli Cilacap itu Jawa loh pokoknya. Wah, parah. Iya. Ibunya juga Jawa. Brebes, Cilacap ya. Panturaan lah. Panturaan. Mau ngapak. Apa kita? Ngerti lah bahasanya sedikit-sedikit. Iya, pada ngapak kayak kita. Mas Peggy, kita lihat kan Mas Peggy sekarang 49 hari ya, 49 hari yang kelam lah kita sekarang udah berubah gitu. Banyak yang peduli, banyak yang concern gitu ya. Di luar kasus hukumnya banyak perubahan di keseharian Mas Peggy gitu ya, dari pekerjaan, kemudian dari lingkungan segala macam. Sebelum ini gimana Mas Peggy? Sebelum datang polisi gerbek segala macam. Sebelumnya kehidupan tuh di Bandung berarti ya? Iya. Atas nama Robi, berarti pakai nama Robi. Menyangka gak sih bakal begini? Enggak sama sekali sih. Jadi sebelum ini tuh ya kehidupan biasa sih, masih nguli, masih kerja bangunan biasa sih. Buruh harian gitu. Iya, buruh harian biasa. Terus ya enggak ada sih baru-baru ada yang mau sempat foto sih. Kalau sekarang kan alhamdulillah. Setelah ada kejadian ini kan ya banyak orang yang mengenal saya, banyak orang yang minta foto, padahal saya cuma tukang bangunan gitu. Seperti itu.
Tapi emang pas konferensi pers pertama ya, polisi rilis kan, Iya. Mas Peggy kan tangannya, Iya. terus langsung bilang bukan saya kira-kira gitu. Iya. Polisi langsung bawa Iya. nggak boleh gitu lah ya. Iya. Kita lihat itu juga, wah ini kenapa ini, ada apa ini, dari situ kita lihat. Tapi berani juga Mas Peggy itu. Iya, saya berani karena saya ngerasa benar seperti itu. Jadi saya prinsipnya gini, kalau misalkan saya benar, saya nggak pernah takut sama siapapun, meskipun taruhannya mati ataupun sakit sekalipun. Itu prinsip saya sih. Bajihan nih, orang Cirebon nih begini nih. Itu prinsip saya. Situ. Terus tapi akhirnya ngomong kan, Akhirnya ngomong, dikutip media ya. Iya. Karena saya kan nggak mau membohongi publik, nggak mau membohongi keluarga sih. Jadi saya nggak mau menghancurkan harkat martabat keluarga saya. Jadi saya berani jujur meskipun taruhannya nyawa sekalipun seperti itu. Ya tapi alhamdulillah setelah itu banyak hikmah ya. Iya, banyak hikmah yang saya dapat. Sempat jalan-jalan ke Bali katanya sama tim. Oh iya, ke Bali ini bulan gitu? Rencana kemarin kata Pak Niko, Insya Allah Agustus. Baru mau jalan ya. Baru mau jalan Agustus nanti. Agustus bulan depan dong ya. Iya. Sebelumnya pernah ke Bali? Belum sama sekali. Malahan ya makanya dari itu ini adalah pengalaman pertama saya seumur hidup ke Bali. Ya, maka dari itu kan saya mulai sekarang juga udah nyiapin buat belajar renang. Buat nyiapin di sana supaya jangan pada ketawa ya. Saya juga bisa berenang nih. Berapa hari rencananya sama tim? Kalau misalkan tim Pak Tony berarti tim Bayar tim Pak Tony. Iya, sama bareng semua. Itu kurang tahu sih karena saya serahkan semua kepada mereka. Kalau saya mau ya lama ya di sana ya. Soalnya kan enak di sana. Mbak mau lama katanya Mbak. Tapi awas kaget loh ke Bali nanti. Iya. Banyak bule. Makanya saya juga selain belajar renang saya mau belajar bahasa Inggris lagi. Iya. Ketemu bule biar gampang. Iya, biar gampang ngomongnya. Ya. Berarti udah titik-titik lah ya. Iya, titik-titik. Berarti kalau ini kan banyak sekali perubahan ya. Iya. Yang nggak disangka-sangka gitu ya. Iya. Dari lingkungan, tetangga gitu segala macem. Kalau Mas Begi berapa bersaudara di rumah? Saya banyak Pak. Ada sekitar 4 keluarga. 4 keluarga. Adik kakak berapa? Oh, adik kakak saya cuma punya adik 3. Saya anak pertama. Oh, anak pertama. Adik-adik ngeliat kakaknya jadi selebriti gimana? Ya mereka sih gimana ya? Ya bahagia tentunya lah. Bahagia, terus yang gak nyangka aja gitu. Saya juga gak nyangka, kayak mimpi gitu. Setiap hari iya, kakaknya muncul di TV ya? Iya, banyak juga yang bilang gitu. Teman-temannya juga pada bilang kayak gitu. Bahkan orang-orang yang dulu ya teman-teman mereka lah, pada sekarang pada minta foto kan ya. Seperti itu. Dulu sempat mencibir istilahnya Iya, ya, dari kasusnya tiba-tiba sekarang minta malah ngasih dukungan, jadi seperti itu. Jadi ya hikmahnya luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Tapi Mas Peggy ini sedikit sih soal kasus ya, sedikit. Terakhir itu hari ini kalau nggak salah ya, tim pengacara dari terpidana berarti teman-teman yang di dalam penjara itu melaporkan Pak Ibtu Rudiana ke polisi dugaan penyiksaan. Ngobrol-ngobrol soal penyiksaan, Mas Bega sering bilang ya, awal-awal di 49 hari itu ada kayak apa sih? Ya waktu kalau misalkan yang saya alami sih cuman pemukulan ya di sini, pemukulan di mata, terus juga ada yang di muka juga, terus ini diinjak kan ya, pakai kaki diinjak, terus yang terakhir juga dimasukin kresek hitam sih muka, cuman sebentar, itu juga nggak terlalu lama. Itu bukan cuma tapi itu lumayan dipukul bagian mata. Iya, bagian mata. Bagi saya mah udah lupain sih, soalnya saya udah melupakan, udah mengiklasin. Jadi udahlah saya mau ikhlas itu. Nggak ada rencana mau laporin. Nggak ada, malah saya udah mengikhlaskan. Saya mendoakan loh. Semoga ya ini menjadi pelajaran untuk saya supaya ya untuk saya lebih baik lagi. Luar biasa nih. Berat loh ngiklasin gitu. Berat, cuman ya saya lebih ikhlas aja itu. Tapi dari 49 hari itu sempat berapa hari ada penyiksaan itu? Cuman pertama aja itu sebentar. Hari pertama aja. Habis setelah itu kan ditaruh di tahanan, itu aman. Dalam itu malah di spesial kan di dalam itu. Gitu ya. Di spesial kan. Berarti cuma hari awal-awal. Iya, awal-awal aja itu. Cuma 1 hari itu berarti. Iya itu. Enggak ada 1 hari, paling cuma sebentar. Tapi ada sampai luka-luka gitu. Luka memar sih di mata kaki. Iya mata. Oh, yang teman
Kalau yang lain-lain ada info disiksa juga atau? Kalau yang lain sih kurang tahu sih. Oh, Kalau beda-beda tempatnya. beda-beda sih, enggak itu. Jadi enggak tahu. Jadi serius gini sih kita ngomong. Kita ngomongnya enak-enak aja ya. Iya. Nah kan sekarang kalau kita lihat tadi katanya dapat motor lagi atau Iya. bukan? Serah terima aja atau dapat motor baru lagi? Apanya? Tadi barusan syuting di sebelah. Masih gimana, Dapat motor lagi, ada yang ngasih motor lagi Oh atau itu bukan? Ibu Tiara sih, Bos Durian itu. Oh, Iya. masih Iya, itu juga. yang itu. Jadi kan beliau kan nggak bisa hadir waktu itu, jadi diwakilkan dengan kerabatnya, Simbolik ya. simbolik. Jadi kan tadi ada ngapa saya ngucap terima kasih kepada beliau seperti itu. Berarti sekarang dulu kan sebelum kasus ini kan Mas Peggy buruh harian lepas Iya, gitu ya. buruh harian. Sekarang ini setelah ini ada aktivitas lain selain syuting-syuting nih ya. Ada atau nggak ada pekerjaan? Nggak ada sih, nggak ada. Paling ya cuman ngikutin alur aja, ngikutin kemana-mana syuting sudah tinggal itu. Kira-kira setelah ini mereda nih semua, Iya. mereda. Tapi kasusnya kayak sih masih panjang ya. Tapi mungkin setelah mereda, Mas Peggy kira-kira ada rencana kembali bekerja atau ada rencana Iya. usaha atau Untuk motor yang kemarin hadiah dipakai Bu? iya. Untuk rencana sih saya untuk kedepannya ya pengen melanjutkan pekerjaan saya sih. Jadi entah itu rezeki saya di bangunan atau misalkan ada rezeki lain ya. Misalkan contoh saya rezekinya di bangunan, saya akan terus melanjutkan di bangunan. Misalkan rezeki saya ada rezeki lain yang lebih bagus, saya akan ambil seperti itu. Dan motor itu kan nanti akan saya jadikan sebagai ini buat modal usaha, modal bekerja, bolak-balik itu pulang pergi. Lumayan ya. Lumayan, alhamdulillah. Berkah itu anugerah yang tak terkira. Jadi kemarin yang ngasih ibu-ibu kan ngasih tumpeng, ada yang ngasih motor, ada yang ngasih duren. Iya. Ada barang-barang, kalau yang barang apa lagi tuh yang dikasih ke? Yang barang banyak sih, ada sofa kayu, terus juga ada yang kayak lukisan itu ngasih, terus juga mukena banyak, baju, Mukena. kaos semua dikasih semua. Tadi ada Al-Quran juga. Al-Quran Ada juga Al-Quran ya? 50 lembar, iya. Terus masih banyak yang lain, terus makanan juga banyak, alhamdulillah. Iya, mungkin Berkah. itu bisa buat kegiatan nanti setelah Iya, ini ya, iya, bisa buat dipakai. ini, iya, alhamdulillah. Waktu kalau balik ke itu berarti di Bandung ya? Iya, Pekerjaan Di Bandung. di buruh di Bandung. ya sebelum digerebek itu Iya, diambil. di Itu Bandung. digerebek apa? Digerebek. Ditangkap di jalan atau didatengin Digerebek ke rumah? di rumah majikan. Gimana sih ceritanya, kronologinya Mas Piki Iya. sampai rame ini gimana? Ya pada awalnya kan waktu hari itu kan saya di kontrakan. Nah di kontrakan tuh saya ditelepon tuh sama bos saya tuh, mantan bos saya. Katanya di sini mampir ke rumah. Saya mau ngechat katanya. Mau ngechat rumah. Terus saya mampir, udah nanti saya jam 9 aja, 9 pagi saya ke sana ke rumah gitu. Terus nyampe lah jam 9 pagi tuh. Nah terus saya langsung jalan sampai di tempat jam 10, setengah 10-an lah. Terus nyampe di tempat itu kan udah ditungguin sama si yang punya rumah, terus sama si AA sama si tetenya udah ditungguin. Nah terus saya tuh nyampe di situ pas mereka buru-buru mau berangkat kerja deh. Ya udahlah kami buru-buru, kamu gini mah ini di rumah dulu aja gitu, nungguin sambil nungguin anak-anaknya yang masih kecil kan ada di rumah sendirian. Udah mereka. tinggal. Iya tinggal. Bos pergi, Mas Iya. Piki tetap di rumah. Iya kamu nungguin di sini mau nggak? Ya udah nggak apa-apa nungguin sampai sore. Terus pas sore itu jam 3 si tetenya datang ke rumah pulang. Terus pulang si kakaknya tuh, kakak yang anak-anak itu masih sekolah, belum ada yang jemput, katanya kan bapaknya kan pulangnya telat katanya. Pulangnya telat bapaknya, jadi kamu mau gak jemputin kata situ. Ya udah nggak apa-apa, mau jemputin. Pas saya jemput ke sekolahan itu, saya nunggu di situ di sekolahan itu nggak lama, sebentar baru ada yang foto-foto Foto-foto. selfie tuh depan saya, di belakang saya foto-foto selfie. Saya kira kan itu cuma biasa, saya kira itu biasa lah. Jadi saya nggak Foto selfie siapa ke siapa itu? Ada orang? ada orang yang foto selfie depan saya, di belakang saya, di samping saya seperti itu. Nah saya kira kan itu cuma iseng kan, mereka cuma iseng foto-foto. Terus saya cuma membiarkan kali ya? aja. Anggota kali ya? Mungkin. Terus saya membiarkan, terus anak itu kan naik motor saya, terus saya bawa ke rumah pulang. Nah setelah saya nyampe di tempat itu baru saya berbincang sebentar sama yang punya rumah. Terus si bapaknya juga pulang ke situ kan, mampir situ. Bosnya, Iya bosnya. bosnya kan mampir situ ke rumah neneknya. Terus
nggak berserang lama sih, saya mau maghrib kan, mau ngambil wudhu. Nah setelah ambil wudhu langsung digerebek gitu. Yang orang foto-foto selfie tadi ada nggak di situ? Ada, kayak ngejar. Berarti ini kayak tukang cilok, tukang segala tukang macam. cilok-cilokan, Tapi tukang bawa bakso. hati. Tukang bakso. Tukang bakso. Oh, jadi dia mungkin ini nih pura-pura selfie tapi Mas Peggy masuk di dalam fotonya gitu ya. Mungkin seperti itu. Gitu. Itu berarti pas lagi jemput anaknya bos ya. Sekitar jam 5-an sebelum maghrib ya, habis jam 3 keluar sekolah. Iya benar. Berapa orang yang datang? Banyak gitu. Banyak sekali. Banyak. Kayak di film-film pokoknya. Kayak di film-film. Berarti ngikutin dari sekolah atau memang udah tahu alamatnya bos? Kemungkinan ngikutin atau nggak tahu, udah tahu alamatnya seperti itu sih. Kalau misalnya udah tahu alamatnya dari siang bisa jadi datang. Mungkin diikutin dari sekolah. Jaraknya jauh dari sekolah ke dekat ya, cuma 10 menitan. 10 menitan dekat. Itu rumah bos yang pas digerebek itu gimana tuh? Tangga pada heboh, pada keluar semua, pada rame punya. Warna apa ki? Iya, ada apa ki gitu itu. Ya rame punya. Jadi kan rumah kan di gang. Rame itu penuh semua. Jadi mobil polisi di depan, di depan jalan besar ya. Iya, jadi masuk kan pakai motor itu. Ada yang jalan kaki itu. Jadi kan saya dinaikin motor, terus langsung dibawa ke depan mobil, langsung dimasukin terus dibawa ke polsek terdekat. Habis nyampe di polsek terdekat itu masukin sebentar, digeledah terus langsung dilakban mata, langsung dimasukin ke mobil bawa ke Polda gitu. Oh, mata dilakban? Iya. Ambil di Bogor. Waduh, ngeri juga ya. Iya. Saya nggak kebayang kalau saya kayak gitu. Aduh, amit-amit. Kira-kira ada berapa petugas? Banyak. 30 anak. Ya ada kurang lebih. Oke. Padahal nangkap satu orang ya. Satu orang. Kuli bangunan coba. Terus bosnya Mas Peggy ada di situ kan? Ada, ikut dibawa ke Polda. Oh, ikut di BAP kan ya, ditanya-tanya ya. Dia sama sekali kayaknya, saya juga lihat berapa kali dia di YouTube ya. Iya. Pernah lihat? Peggy ada di sini terus, kok Robi ada di sini terus, mana-mana. Ya namanya panggilannya ya emang Robi. Iya. Tapi Mas Peggy tahu nggak pas itu gitu terus dari penggerbekan sampai di dalam lagi masa-masa kelam itu ya, masa-masa gelap, di luar tuh orang-orang pada dukung, orang-orang pada support. Awalnya saya nggak tahu sama sekali karena saya waktu di dalam tuh nggak ada akses sama sekali, nggak ada akses buat dunia luar, nggak ada, sebenarnya ditutup total. Kalau teman-teman tim kuasa hukum belum waktu itu sama 20 hari itu nggak ada total. Jadi nggak ada yang jenguk, nggak ada yang ngabarin. Iya. Jadi saya di dalam tuh benar-benar ngerasa sendiri. Keluarga sempat besuk di 20 hari pertama itu. Keluarga tuh dari pihak mama sama ibu Yanti dan ada teman ibu Yanti satu lagi tuh pernah waktu BAP aja tuh. Pas waktu BAP hari kedua tuh baru beliau jenguk, dampingi saya. Terus setelah BAP itu udah saya dimasukin ke tahanan sama 20 hari saya nggak boleh berinteraksi kepada nggak boleh ada tamu, nggak boleh keluarga nggak boleh sama sekali. Terus misalkan ada teman-teman yang ngobrol sama saya, ngajak ngobrol juga dibatasin gitu ngobrol. Itu selnya berapa orang? Sel waktu saya pertama 20 orang. Kadang-kadang pindah-pindah saya, kadang dapat yang kamar 20 orang, dapat yang 17 orang, dan yang terakhir 12 orang. Ukuran berapa sih dia tuh sel tuh? Ukuran gitu ya. Gedean ini sih, ini lebih gede sih. 2 kali 4 gitu. Jadi sebenarnya depan ini sampai itu tuh kan tempat tidurnya kan jejer sih menghadap gitu kan. Jadi kamar mandi yang di sini gitu. 20 orang, 17. Iya, jadi kalau tidur ya misalkan 20 orang gini semua, miring semua tidur tuh. Nggak bisa gini. Gitu. Itu kaki kena kepala kena kaki ya. Gitu. Terus jadi 20 hari itu belum tahu kabar dunia luar, belum tahu sama sekali, pemberitaan rame belum tahu sekali. Mulai tahunya tuh pas ada tahanan yang baru masuk. Tahanan beda kasus ya, maksudnya tahanan polseknya ya? Iya, Polda. Oh itu di Polda ya? Polda. Oh di Polda. Polda Jabar di tahanan. Oh di polsek tuh awal itu cuma dimasuk, penggerebekan, periksa. Iya, terus langsung bawa lagi ke badan mobil, bawa ke Polda langsung. Oh hari itu juga? Hari itu juga sempat. Jadi dimasukin ke polsek tuh nggak ada 5 menit, cuma 2 menitan. Dari Cirebon ke Bandung gitu? Enggak, di Bandung sini, saya tangkap di Bandung. Di Bandung langsung bawa ke Polda gitu. Nah setelah saya dimasukin ke tahanan itu ya udah nggak boleh akses sama sekali. Terus pas saya tahu akses di dunia luar tuh karena ada tahanan baru masuk. Gimana cerita apa? Ya mereka cerita. Masih ingat nggak orangnya kasus apa itu? Tapi narkoba. Namanya jangan, nggak enak. Narkoba. Terus dia bilang apa dia? Dia bilang, ih kamu hebat. Ini Peggy Setiawan ya. Gitu. Kamu hebat di luar tuh banyak ramai banget berita semua. Isi TV itu isinya kamu semua itu berita isi penuh dengan kamu. Banyak yang dukung dari mulai netizen dari mulai. Itu pertama kali denger. Iya pertama kali. Dunia luar tuh dari
Iya dari tahanan tahanan narkoba itu itu, yang baru iya. masuk. Iya, terus katanya dia, "Pengacara kamu juga banyak, kamu punya uang dari mana buat bayar pengacara Oh banyak?" gitu. Heeh, kata saya, dia penasaran, nggak soalnya nggak tahu ya. Emang iya gitu, saya pengacara saya banyak. Iya, kamu tuh pengacara ada lebih dari 74 lebih katanya. Yang ngedukung kamu orang-orang hebat semua, terus juga apa namanya itu, masyarakat Indonesia dukung kamu semua. Pas saya nggak itu dari itu tuh saya masih belum percaya. Nah, setelah 20 hari kemudian adalah Ibu Yanti dan Mama tuh dibolehin masuk gitu, Oh, dibolehin masuk, bolehin jenguk pertama itu. Nah, ternyata saya nanya ke Mama itu memang benar gitu. benar. Iya, ada total 74 pengacara Jadi yang mungkin mau. karena 20 hari nggak boleh dijenguk Iya, gitu nggak ya. boleh jenguk. Sebenarnya udah ada tim mungkin ya kuasa hukum. Iya, kemungkinan. Terus ya saya konfirmasi ke Mama, Mama menyatakan benar, ya, udah banyak dukungan buat kamu. Ya kata saya itu pertamanya saya katakan, Mama ini nanti bayarnya gimana gitu. Iya kan, sementara karena kita kan keluarga nggak mampu sih, bayarnya nanti gimana mau ini. Jangan sampai utang-utang kata saya. Iya, iya, bahaya kan. Terus kata Mama, gue ini mah nggak apa, sukarela aja, mereka sukarela, gua tulus tanpa pamrih, tanpa minta bayaran, karena mereka ya ibaratnya gini apa, mau menegakkan keadilan, terus Iya, tulus. iya. Kata saya itu alhamdulillah bersyukur seperti itu sih. Iya, terima kasih nih timnya Mbak Yanti nih, makasih. Iya, iya, Timnya Pak Tony, makasih. iya. Tapi kalau ibu bapak pekerjaan di Kalau rumah? Mama sih kerja di rumah Ibu Yanti, jadi tukang cuci, kadang-kadang jualan. Kalau Bapak kulit bangunan, Oh, borong-borong. bapak harian juga. Oh. Itu. Mas Peggy tahu nggak itu kan selama 20 hari terus Iya. tahanan itu dia masuk ngasih Iya. kabar. Mas Peggy hebat gitu. Iya, Di TV udah rame, di YouTube Iya. YouTube rame semua. iya, Keyword di Google Peggy Setiawan tuh Iya. populer. iya, Ada beberapa banyak lah tokoh-tokoh hukum mantan Iya. jenderal yang dukung Mas Peggy. Kemarin juga kita undang di sini ada Pak Susno Duaji, Pak Ugroseno, Iya. juga pengamat, beberapa Pak Reza Indragiri, Iya. itu semua kasih dukungan. Hmm. Menduga nggak kenal orang-orang ini sebelumnya nggak Mas Peggy gimana? Itu awalnya saya sangat tidak menduga sih. Awalnya saya sangat tidak menduga, dan setelah saya bertemu langsung, setelah saya mendengar Udah ketemu. dunia luar, udah pernah. Saya alhamdulillah sangat bersyukur sih. Sangat bersyukur, karena mereka itu baik lah. Mereka itu contoh dari orang-orang baik lah. Contoh orang baik yang ingin menegakkan keadilan. Ini Mas Peggy ini kodamnya apa nih ya? Ketemu. Kodamnya paus. Kodam paus. Oh gitu, kodam paus. Bisa ketemu orang gede jadi orang jadi orang besar lah. Amin, Banyak, amin, amin. banyak jadi ini. Amin. Ya ini kan ya polisi diduga jatuhnya salah tangkap Iya, ya. iya. Mungkin nama Peggy Setiawan, dia list nama Peggy Setiawan ada berapa banyak Iya, gitu iya, ya. benar. Saya mirip-mirip karakter. Ini tebak-tebakan aja nggak Iya. tahu ya. Tapi kasusnya sendiri Mas Peggy pas 20 hari akhirnya boleh dijenguk sama teman-teman tim kuasa hukum. Diceritain itu kan pasti belum paham betul ini kenapa gitu ya. Apa udah mulai diceritain pas pemeriksaan di Polda itu? Udah mulai diceritain. Versi polisi gimana? Ya versi polisi, kamu tuh pembunuh gitu. Pelaku pertama, banyak teman-teman kamu itu yang ngomong bahwa kamu adalah pelakunya, itu kamu yang nyuruh, kamu yang ini. Ya kata saya kan yang membantah, karena emang itu nggak benar kan. Kata saya itu yang enggak Pak, saya nggak pernah ikutan ketua geng, nggak pernah jadi ketua geng, nggak pernah melakukan kejahatan yang seperti itu lah. Jadi saya seperti itu sih. Jadi itu versi polisi ya. Iya, versi polisi seperti itu, dan saya sih membantah. Jadi selama saya di dalam juga, saya selalu, misalkan ada yang nanya juga, saya selalu tekankan seperti itu, bahwa saya emang tidak melakukan itu. Jadi waktu itu kan di dalam sehari itu nyampe 10 orang yang nanya-nanya ke saya tuh, udah mulai Pada takut bertugas. baik ya. Iya, pada takon baik. Kamu tuh bener-bener kamu gak ngaku aja. Udah kamu ngaku aja gini. Orang saya nggak pernah salah, kok Iya, mau iya. ngakunya gimana gitu. Saya seperti itu. Oh gitu. Heeh. Berarti ngobrol ya teman-teman ya. Ngobrol. Kalau di dalam sel tuh ada akses nonton TV nggak sih? Nggak ada, cuman bisa denger suara aja sih, kan dari pos. Kan pos yang Oh ruang sebelah. ya pos di depan sini, ruangan kami kan dimuter keliling. Jadi pos di tengah, di ruangan itu keliling. Kalau tahanan keliling gitu. Jadi di dalam sel pernah dengar gak ada berita soal Mas Peggy sendiri? Kalau berita, kalau misalkan tentang saya, suara dikecilin sih. Suara dikecilin, jadi Lucu saya nggak dengar gitu. Pernah gitu dengar ada? Pernah. Cuma langsung dikecilin lagi. Oh gitu. Langsung di mute. Jadi kan nggak dengar. Cuman denger dari awalnya aja gitu. Ujung-ujungnya di mute. Oh Gitu. langsung dikecilin suaranya. Dikecilin. Jadi teman-teman di dalam sel selama 49 hari gimana tuh? 14 hari kan ya hampir 2 bulan ya. 2 bulan. Iya. Awal-awal saya masuk kan ya wajar lah, disorakin, dibully, dicaci. Anak baru lah ya. Baru dicaci maki selama hampir seminggu tuh. Saya selalu dibully, dicaci maki. Dibully fisik gak atau? Basic mah enggak. Jadi dibully dengan mental aja sih. Verbal. Iya, kata-kata aja sih.
kata-kata dibully. Apa Saya dibilang apa? ya dibilang pembunuh lah, dibilang pemerkosa lah, bilang penjahat gitu kan. Padahal yang lainnya sama juga penjahat. Iya, padahal mereka sama penjahat. Ya ada juga yang pro kontra di Iya, setiap iya, kamar iya. tuh, ada yang mendukung jangan gitu, ada yang juga yang ya mencemooh gitu, banyak sih. Jadi selama 1 minggu nih kebanyakan yang kontranya tuh. Oh, Kebanyakan yang kontra. banyak yang nggak Iya, seneng ya. iya nggak seneng itu. Karena kan ini kasusnya gede kan, kasusnya Iya. nggak main-main seperti itu. Jadi kan banyak yang nggak suka. Terus namun setelah berjalannya seminggu itu kan mungkin mereka udah sadar bahwa memang aku tuh nggak salah. Jadi mereka perlahan-lahan pada minta maaf semua gitu. Iya, pada minta maaf semua, malah ngedukung, malah mereka jadi ngedukung saya. Mereka malah lebih dekat lagi sama saya, terus ya malah lebih ngajakin buat neken ibadahnya lebih kuat itu. Oh gitu. Iya, jadi di sana Itu alhamdulillah. biasanya di sana anak pentolannya itu biasanya. Ada pentolannya, ada di setiap kamar ada RT-nya. Oh, ada RT. Ada namanya RT. RT-nya. RT-nya awalnya yang ngebully jadi Iya, jadi sungkem nih. Sungkem, jadi ada lebih baik malah. Sering ngajarin ngaji, ngajarin ya sholat tahajud gitu. Terus petugasnya juga sama, awal-awal mah emang pada garang-garang. Pas setelah seminggu itu jadi langsung pada baik-baik semua gitu. Oh gitu. Alhamdulillah. Tapi selama 49 hari itu selain komunikasi sama tim kuasa hukum, ada lagi teman-teman seprofesi atau teman-teman tongkrongan di rumah? Enggak ada. Ada yang besuk? Enggak ada. Jadi cuman pihak keluarga sama pihak kuasa ya? hukum aja ya yang datang. Tetangga gitu enggak? Enggak ada. Enggak boleh tuh, tapi udah boleh dibesuk kan setelah 2 bulan? Boleh dibesuk, cuman enggak ada. Dibesuk juga kalau misalkan saya pribadi mah khusus itu buat kasus saya itu langsung didamping itu sama penyidik. Oh, Jadi boleh sendiri ya? Iya, nggak boleh. Misalkan nggak boleh Wianti sama Mama sendiri, nggak boleh. Harus Selalu didampingin sama penyidik atau misalkan tim Resmob seperti itu. Wah. Ya, kalau yang lain kan bebas, yang lain mah nggak yang didampingin lain seperti itu. Iya. berarti beda ya? Beda. Perlakuannya Iya, beda. Kalau misalkan terlalu ketat lah gitu maksudnya. Spesial dong. Spesial, iya. Gitu. Pantesan RT-nya sungkem tuh. Iya, jadi kalau misalkan setiap hari juga saya sering di foto-foto kan, di foto-foto kadang ada nyampe 10 kali di foto-foto dengan orang-orang yang berbeda. Oh gitu. Iya, Yang foto siapa? Petugas tim Resmob lah, petugas itu. Iya. Terus juga selalu dicek keadaannya gimana, sakit enggak, luka enggak, ada yang mukulin enggak gitu. Jadi perhatian banyak pihak. Iya, seperti itu. Sampai ya Kapolri juga banyak komentar. Iya, seperti itu. Jadi kalau di sel itu banyak rentang usianya, usia dari Ada pas kemarin juga ada yang udah tua sih, udah umur 70-an ada. Mereka kasus ini investasi bodong, terus ada kasus. Iya. Mas Peggy itu umur berapa sih? Sekarang saya 27. Seumuran kita. Seumuran bener. Ya, jadi memang tadinya pada ngejelek-jelekin gitu ya. Pada bully. Terus pas lihat lama-lama wah. Pada ngedukung, pada support. Jadi RT enggak di sel? Jadi RT enggak sih, saya enggak mau sih. Berat kok jadi RT. Mendingan jadi orang biasa aja deh. Ini kan kita bicara soal teman-teman di luar ya, Iya. netizen lah masyarakat Indonesia yang support Mas Peggy di luaran gitu ya. Banyak sekali memang kita concernnya itu ya polisi diduga salah tangkap gitu ya, Mas Peggy jadi korban salah tangkap. Apalagi kemarin menang pra peradilan kan, Iya. status tersangkanya dibatalin. Nah, ya. Banyak tokoh yang mendukung. Sampai kita lihat Hotman Paris ya kalau nggak salah mau ngajak makan bareng. Oh Gimana? iya. Saya kalau nggak salah denger ya. Iya. Pernah Itu sih. gimana? Pernah. Ada undangan makan bareng sama Ya waktu itu sih katanya sih ada undangan sih, cuman ya saya kan belum mengecek pastinya sih. Belum tahu kepastiannya sih. kalau diundang datang loh. Ya saya serahkan sama pihak kuasa hukum aja mau biar ya dia yang nentuin gitu. Jangan Mereka lupa yang- Mbak Jihan dibawa. Deket loh dari Pluit sama Oh, Hotman Paris. deket. Pluit Kelapa Gading itu deket. Deket ya. Iya, dari daerah utara. Benar. Nah, ini kan kasusnya masih jalan ya. Iya. Mas Peggy ngeliatnya gimana harapannya dari memang kita nggak tahu ya, ada skenario berarti ada yang disembunyikan diduga Iya, ya. Yang disembunyikan pasti ya kasus sebenarnya ya, pelaku Iya. sebenarnya. Kita Iya. juga banyak lah tanya-tanya Pak Ibtu Rudiannya juga nggak kelihatan Iya. segala macam. Ngeliat kasus ini Mas Peggy harapannya gimana sih? Harapan saya sih semoga kasus ini bisa segera terungkap. Hmm, Semoga bisa terungkap agar yang benar bisa terlihat benar dan salah bisa terlihat salah gitu. benar-benarnya ya. Benar-benarnya tanpa ada tutupin, tanpa ada rekayasa. Iya, kasihan Mas Aka Tatal tuh. Udah Iya. selesai malah menjalani hukuman ya. Iya. Kalau nggak salah dapat motor juga dia. kemarin. Iya, sama dari satu orang itu tadi Oh, sama satu dari durian di Satu sama. duren. Motor juga sama. Motor juga sama, ya. Masih smash ya, Suzuki smash ya. Semes. Oh. Berarti dipakai terus sekarang. Iya, mandi buat
kerja. Kasus ini memang ya banyak ya sampai pejabat-pejabat di pusat juga mengeluarkan statement lah, pernyataan kasus ini diungkap segala macam. Menyangka gak sih kasus ini jadi perhatian Kapolri gitu, kementerian segala macam, Mas Pegi? Kalau saya pribadi sih ya enggak sih ya. Selalu kalau misalkan menyangka sih ya selalu optimis sih, karena pasti kan setiap kebohongan itu pasti bakal tercium Pada akhirnya meskipun dikemas dengan rapi juga pasti bakal terungkap seperti itu. Udah mulai puitis nih Mas. Sejak kenal cewek udah puitis. Tapi gini Mas Pegi, memang apa namanya, kasus Mas Pegi kan ada beberapa juga kasus lain di Sumatera Barat, masih dugaan polisi juga gitu ya. Polisi lagi karena dekat dengan masyarakat ya. Kalau misalnya ketemu sama siapa ya, Pak Ibtu Rudiana lah misalnya, Bapak almarhum Eki gitu, Mas Pegi mau ngomong apa? Ya kalau saya sih nggak tahu ngomong apa ya, soalnya kan saya juga nggak kenal sama beliau, jadi ya saya serahkan semua pada pihak kuasa hukum, biar mereka yang jawab gitu. Ya harapan saya sih semoga ya bisa terungkap aja gitu. Misalkan dia memang benar ya semoga bisa dia bisa mengasih statement yang benar, namun beliau salah juga semoga dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya, seperti itu sih. Jangan sampai ada Pegi Setiawan yang lain tangkap. Iya, kan gak enak kalau cuma misalkan namanya sama aja, gara-gara nama sama gitu ya. Gitu kan harus menerima penderitaan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukan gitu. Iya benar. Gitu. Ini terakhir nih Mas Pegi. Kalau misalnya kasus ini lama nih nggak selesai gitu ya. Mas Pegi kan bagian dari salah satu rantai cerita ini ya. Kasusnya kita berharap juga kasusnya terang benderang siapa yang salah. Tapi kalau misalnya tidak sesuai harapan ya, yang di dalam tuh ada 7 orang kalau nggak salah ya, 7 apa 6 orang gitu ya, yang di dalam penjara. Apa konsultasi dengan tim kuasa hukum melakukan langkah-langkah hukum misalnya menggugat siapa atau gimana? Sudah ada perbincangan sama? Untuk sejauh ini sih belum ada sih. Belum ada sih, karena kebetulan saya juga nggak ngerti hukum, jadi ya saya kembali serahkan lagi pada beliau sih. Karena kan tapi saya yang utama saya selalu optimis bahwa ya saya yakin pasti bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya gitu. Saya selalu optimis seperti itu, meskipun dibingkai dengan sangat rapi juga pasti kebenaran itu pasti bakal menemukan jalannya, seperti itu. Bakal terungkap lah, insya Allah. Ya mudah-mudahan sih bisa selesai. Kita juga apa namanya, ini ada berapa bulan ya itu bulan apa berarti waktu ditangkap? Iya, Mei, kurang lebih Mei sih. Mei 2023 ya. 24. Mei. Udah lama juga ya. Riuh juga nih netizen, YouTube segala macam sampai akhirnya sekarang ya alhamdulillah ya. Kalau Mas Pegi mau ucap terima kasih nih sama tim pengacara, kira-kira mau ngomong apa sama Mbak Yanti, Pak Tony segala macam? Iya kan, khusus untuk tim pengacara saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Ibu Yanti, ya Pak Tony, terus yang lain ke 74 pengacara saya yang lain. Jadi ini benar 74 pengacara itu yang tim inti. Kalau misalkan tim simpatisan masih banyak. Jadi benar nih nggak bayar ya? Gak bayar sama sekali. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak pada beliau pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sekalian yang udah baik, udah sukarelawan untuk membantu dan ikhlas menemani perjuangan saya dan memberikan energinya luar biasa siang malam, berjuang terus-terusan mati-matian meninggalkan keluarga yang jauh di rumah demi bisa menegakkan keadilan. Saya mengucapkan terima kasih banyak sih, karena kebaikan beliau tuh saya bisa mendapat keadilan dan bisa kembali kumpul bersama keluarga lagi. Dan buat seluruh netizen Indonesia sangat berterima kasih lah kepada mereka semua yang sudah mendoakan dan mendukung saya sepenuhnya. Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia juga saya mengucapkan sangat terima kasih banyak, terutama buat seluruh media yang selalu mensupport saya, selalu mendukung hak saya dan keluarga saya sampai pada akhirnya saya bisa mendapatkan keadilan seperti ini. Amin. Alhamdulillah. Rekan-rekan pers kayaknya cukup nih obrolan sama Mas Pegi nih. Yang penting buat pesan khusus buat Mbak Jihan tadi ya. Jangan lupa nih Mas Pegi nih.
Mas Peggy terima kasih banyak sudah siap. mampir di podcast kami dari Iya. DPO. Rekan pers, demikian bincang-bincang kita ngobrol-ngobrol santai sama Mas Peggy. Mungkin banyak hal baru ya. Saya juga banyak hal baru tadi yang ditemu ngobrol-ngobrol Mas Peggy. Ternyata Mas Peggy ini enak diajak ngobrol, enak banget diajak ngobrol. Ini kebayang kalau ngobrol di warung kopi gitu sambil ngerokok gitu ya. Sampai Wah, ngopi. betah kita Iya, berjam-jam. sambil makan mie. Sambil makan mie rebus, Mie rebus, mantap. enak. Demikian rekan-rekan pers edisi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah,